adik-adik Horong 2. Apa kabar kalian di rumah? Masih tetap semangat? Yes, fantastis. Yes, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Rikalin masih boleh menyapa adik-adik lewat ibadah online kali ini. Bagaimana? Semua masih pada semangat? Yes, begitu dong. Nah, duduk yang baik. Ya, boleh disiapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah online kita. Yuk, kita sebelum mulai, kita mau bersaat teduh sejenak. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh, dimulai. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini, sebelum kita dengarkan cerita tentang firman Tuhan, oleh pendeta, kita mau naikkan satu pujian, ya, dengan judul Semesta Bernyanyi. Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Nah, selamat mengikuti, selamat bernyanyi bersama dari rumah. Bangkit berdiri, kita naikkan pujian berikut ini. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karya-Nya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah, puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah, puji agungkan namanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan baik ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Namun, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir berkumpul melalui media ini untuk mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, buku Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul itu berisikan tentang perbuatan-perbuatan ajaib, mukjizat-mukjizat besar yang dilakukan oleh Tuhan melalui para rasul yang dimasuki atau yang ada di dalamnya berdiam Roh Kudus Allah. Para rasul yang adalah para murid Tuhan Yesus mendapat kuasa dari Roh Kudus untuk berbuat tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda yang besar membuktikan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Suatu ketika ada seorang yang bernama Simon. Dia dikatakan sebagai tukang sihir, bahkan terkenal sebagai kuasa yang besar. Tidak ada tukang sihir lain yang dapat menandingi Simon. Semuanya kalah oleh kekuatan sihir Simon. Dia menjadi orang yang sangat penting di kota Samaria waktu itu. Kenapa? Karena ada banyak orang datang kepada Simon, ada yang minta disembuhkan, ada yang minta berbagai hal dalam kebutuhan mereka, dan Simon dapat memenuhi semuanya. Adik-adik, ini menunjukkan kuasa dunia bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kita. Tapi dalam hal ini mau diingatkan, sekalipun kuasa dunia ini mampu memberikan apa yang kita butuhkan, tapi itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena semua apa yang kita butuhkan ada tersedia oleh Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Allah lah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, dikatakan ada seorang hamba Tuhan bernama Filipus. Filipus ini seorang yang diperintahkan untuk memberitakan tentang Injil kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dengan memberitakan Injil itu dan memberitakan nama Yesus, Filipus juga mendapat kuasa dari Allah melalui Roh Kudus-Nya untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat, sehingga semua orang yang tadinya takjub, kagum kepada Simon tukang sihir itu berubah menjadi percaya kepada Allah oleh karena Filipus, oleh karena pemberitaan Filipus, oleh karena kesaksian Filipus tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Ini membuktikan sekali lagi, kuasa Allah
melebihi daripada semua kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa Allah menundukkan kuasa sihir Simon. Bahkan dikatakan Simon sendiri pun yang adalah tukang sihir yang digelarkan tadi kuasa besar juga percaya kepada pemberitaan Filipus, percaya kepada nama Tuhan Yesus. Dalam ayat yang terakhir dikatakan Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Adik-adik, sekali lagi, kuasa Allah dalam Roh Kudus melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah andalkan kuasa Allah. Tetap andalkan kuasa Roh Kudus. Rajinlah berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Bersandarlah, bergantunglah hanya kepada Allah saja. Karena Allah adalah setia. Dia akan menolong siapa saja yang berseru kepadanya, yang memohon pertolongan kepadanya, yang dengan segala kerendahan hati mau dipakai oleh Allah. Oleh karena itu adik-adik semua juga harus bersedia menjadi alat-alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi wakil Tuhan untuk melakukan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Bayangkan, seorang yang dikagumi karena kuasa yang besar, karena sihirnya yang hebat, dapat tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Apalagi orang yang dari awalnya bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, tentu akan lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi. Tuhan akan pakai dia. Karena itu, jauhkanlah darimu apa yang menjadi dibenci oleh Allah, perbuatan-perbuatan jahat, sihir, penipuan, dan sebagainya. Tapi biarlah dekatkan dirimu kepada Tuhan, melakukan segala yang baik, jujur, dan baik terhadap sesama di semua hal, di semua kegiatan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan anak-anak-Mu agar meniru Filipus yang memiliki kuasa dari Tuhan untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, sehingga segala kuasa dunia dapat ditundukkan oleh kuasa Kristus. Hal itu dikarenakan Filipus dengan segala kerendahan hatinya menerima kuasa Tuhan. Maka biarlah kami semua, anak-anak-Mu, hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh, tapi bersedia untuk menjadi alat Tuhan, melakukan segala yang baik, memberitakan kabar yang benar, bukan penipuan dan bukan sihir, sehingga semua orang menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang tua anak-anak sekolah minggu yang juga berupaya, berusaha keras, memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga untuk pendidikan, makan, sandang, dan panganannya. Engkaulah kiranya yang berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta. Nah, setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh kumpulkan persembahannya, disimpan di amplop, ya. Boleh disiapkan, boleh dititipkan ke mama papa untuk dikirimkan ke rekening yang ada berikut ini, atau juga boleh dititip ke Sintua Banjarnya. Nah, yuk sama-sama kita berikan yang terbaik untuk persembahan kita, dan kita akan naikkan pujian dengan judul Tangaku namet met hule honma tude bata. Yuk kita naikkan pujian dan kita sambil mengumpulkan persembahan. Sayur pa
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Good. Oke, kita ketemu lagi di sekolah minggu online tanggal berapa? 20 Maret 2022 dengan Kak Susan baru Nainggolan ya. Hari ini kita akan cerita tentang tetap beriman ya di tengah rintangan. Wah, berat ya. Berat. Tapi nggak juga kok kalau sama Tuhan Yesus ya. Sebelum kita mulai dengar cerita, Kasusan mau tanya dulu, tadi siapa yang sudah mendengarkan firman dari pendeta? Angkat tangannya. Wah, keren. Kalau gitu, sebelum kita cerita nih, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Hari ini kami masih dapat sekolah minggu, meskipun dari rumah. Sekarang kami mau mendengar cerita tentang firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau mendengar, telinga yang mau menyimak, juga pikiran dan perasaan yang fokus, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Bapa, tolong ampuni kami akan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kan Kak Susan bilang nih, firman Tuhannya tentang tetap beriman di tengah rintangan ya. Adik-adik tahu nggak sih rintangan itu apa? Halangan ya, sama. Terus apa lagi? Ujian, cobaan, atau hal-hal sulit ya yang kita hadapi, yang kita alami. Nah, sekarang adik-adik kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Yuk, adik-adik juga buka ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Jadi ada Simon tuh ya, dia di situ suka melakukan sihir gitu ya, kayak magic gitu. Terus semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Adik-adik, kalau ada yang mengaku punya sihir atau magic, itu kira-kira dia dapat kuasa dari Allah nggak ya? Enggak ya. Sihir dan magic itu bukan dari Allah ya. Berarti yang dibilang sama orang-orang Samaria ini salah atau betul? Salah ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang Samaria ya, yang tadinya percaya sama sihir-sihirnya Simon itu, sekarang percayanya sama Tuhan Yesus karena firman yang diberitakan oleh siapa tadi yang huruf depannya F? Filipus, ya betul. Jadi karena Filipus memberitakan firman Tuhan, akhirnya mereka sekarang percayanya sama Tuhan Yesus, bukan sama sihir lagi ya. Dan mereka dibaptis loh, dibaptis ya. Terus di ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda
dan mujizat besar yang terjadi. Nah, jadi kalau itu datangnya dari Tuhan, itu namanya mujizat, bukan sihir, bukan magic, bukan sulap. Ya, iya. Nah, si Filipus tadi itu dia dapatnya dari Tuhan, dia punya mujizat dari Tuhan yang membuat si Simon ini jadi takjub. Wah, keren sekali ya Tuhan itu, kata si Simon. Nah, adik-adik, kenapa sih hari ini kita belajar tentang beriman di tengah rintangan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, sebelum kakak bacain kenapa ya, adik-adik, kakak punya ayat istimewa buat adik-adik hari ini ya. Dari Mazmur 25 ayat 15. Kak Susan bacain ya buat adik-adik ya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kira-kira adik-adik, kalau adik-adik kakinya ketangkep sama perangkap, apa yang adik-adik lakuin? Teriak minta tolong ya. Terus adik-adik ngapain? Nangis? Ya nangis. Terus apa lagi? Marah-marah nggak? Ih, jaringnya ngapain sih di sini? Nyebelin banget, siapa sih yang naruh di sini? Gitu nggak? Nggak boleh. Tadi dibilang kalau kita mengalami kesulitan, kita harus tetap melihat kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan siap menolong kita. Nah, sekarang Kak Susan mau kasih waktu ke adik-adik. Coba adik-adik tulis di kertas, yuk ambil kertasnya, tulis di kertas. Kira-kira apa aja sih penyertaan Tuhan yang sudah adik-adik dapatkan? Coba tulis di kertas, 5 aja. Yang pertama, kalau Kak Susan misalnya hari ini Kak Susan bangun paginya seger banget, semangat banget buat ketemu sama adik-adik. Nah, itu penyertaan Tuhan. Karena banyak loh orang lain di luar sana yang tidak bisa bobo nyenyak. Ada banyak. Tapi Kak Susan bisa bobo nyenyak. Dan Kak Susan bersyukur Tuhan menyertai kakak. Nah, adik-adik apa aja tuh? Tulis coba 5. Kak Susan tungguin ya. Gak usah panjang-panjang ya. Misalkan aku masih punya mama papa, itu juga penyertaan Tuhan loh, ya kan? Atau aku hari ini bisa sekolah minggu online, itu juga penyertaan Tuhan. Yuk ditulis 5 ya, Kak Susan tunggu. Adik-adik udah selesai ya. Nah, sekarang Kak Susan mau kasih tahu kenapa sih kita harus mengingat penyertaan Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu sudah menyertai umatnya dari dulu. Ingat nggak waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir? Tuhan melakukan apa aja? Iya, Tuhan membelah laut Tiberau, tapi sebelum itu Tuhan memberikan 10 tulah ya ke bangsa Mesir. Supaya apa? Mereka mau melepaskan bangsa Israel. Ya, Tuhan temani mereka setelah lepas sampai akhirnya Musa membelah laut Tiberau. Mereka bisa nyebrang. Setelah mereka menyeberang, lautnya tertutup kembali. Itu adalah penyertaan Tuhan, betul. Nah,
Filipus adik-adik juga mengalami penyertaan Tuhan. Dia memberitakan firman di Samaria bukan tanpa kendala, tidak. Sebelumnya di Yerusalem, dia mengalami penganiayaan karena memberitakan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Filipus tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Dia nggak takut dipukul karena memberitakan Tuhan, tidak. Dia tidak malu karena percaya sama Tuhan Yesus, tidak. Dia bangga, dia bersyukur, ya. Makanya dia memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan keselamatan yang diberikan sama Allah. Karena apa? Dia percaya Tuhan pasti menjaga dia, melindungi dia. Meskipun sebelumnya waktu di Yerusalem dia mengalami apa? Penderitaan karena memberitakan firman Tuhan. Tapi dia tidak kapok, dia tidak takut, dia tetap memberitakan firman Tuhan, ya. Dan di Samaria ada orang-orang yang terberkati. Salah satunya siapa tadi? Simon. Simon bertobat loh adik-adik, karena Filipus tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik gimana nih? Adik-adik tetap memberitakan firman Tuhan nggak meskipun dalam keadaan sulit? Kasusan kasih contoh ya. Misalnya adik-adik ujiannya sih ujian online, tapi bu guru udah larang adik-adik supaya jangan nyontek. Terus adik-adik nyontek nggak buat dapat nilai bagus? Jangan dong, ya. Kita harus pekerjakan ujian dengan jujur, supaya kita tetap memberitakan firman Tuhan meskipun ujiannya susah, Kak. Ya, meskipun soalnya banyak banget, ya. Tapi kita kerjakan dengan jujur, itu adik-adik sedang memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena adik-adik percaya, ya, bahwa Tuhan pasti menolong adik-adik dalam ujian. Dan ingat, adik-adik harus belajar, betul. Sebelum ujian harus belajar dulu, ya. Atau sehari-hari sebelum ujian adik-adik harus rajin belajar, ya. Baru sehabis itu ketika ujian tidak perlu mencontek, tinggal mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan. Iya, berdoa dulu sebelum ujian. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, bantu aku ujian hari ini. Aku sudah belajar dengan baik, supaya aku juga bisa mengerjakan ujian dengan baik. Gitu, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Karena Allah kita itu kuat dong, perkasa, hebat, gak ada tandingannya, ya. Jadi adik-adik harus tetap berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya. Sekarang lagi ada virus COVID nih, ya. Misalnya adik-adik, kalau adik-adik kena COVID, adik-adik takut nggak? Takut, Kak? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi adik-adik ingat, ya, mau siapapun yang sakit, mau sakitnya flu, pilek, demam, gatel-gatel, atau COVID, atau apapun sakitnya, ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan dilihat penyakitnya, tapi lihatnya kita punya Allah yang luar biasa, ya, yang mampu menyembuhkan kita. Jadi adik-adik harus berdoa, minta sama Tuhan. Bukannya malah ngambek sama Tuhan, kenapa aku sakit sih Tuhan? Kenapa mama sakit sih Tuhan? Bukan. Tapi adik-adik berdoa. Ya. Jadi adik-adik, karena kita punya Allah yang luar biasa, ya, Allah yang sangat hebat, sangat kuat. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Apapun kesulitan yang adik-adik hadapi, Tuhan pasti beserta dengan kita. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan nanti. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai
selama-lamanya ya. Jadi adik-adik, tidak peduli betapa susahnya kita ya, betapa menyebalkannya atau betapa mengerikannya keadaan saat ini, kita tetap ikut Tuhan Yesus ya. Karena cuma Tuhan Yesus loh yang bisa menyelesaikan semua ketakutan kita, permasalahan kita ya. Cara mintanya gimana? Dengan berdoa ya. Cari Tuhan Yesus setiap hari. Dengan apa? Baca firman. Kita dengar Tuhan maunya apa sih? Ya. Oke. Adik-adik, kita sudah selesai. Sekarang adik-adik yuk kita sama-sama berdoa ya. Minta pertolongan Tuhan. Oke. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah memperdengarkan firman-Mu, bahwasanya kami harus menjadi anak-anak yang tetap setia berpegang kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini. Sesulit apapun yang kami hadapi, Tuhan pasti menolong kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia dan berani untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini. Tolong pertemukan kami kembali minggu depan, dan kami juga menjadi anak-anak yang lebih rajin lagi bersekolah minggu, untuk bersekutu bersama teman-teman kami dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi saat ini, biarlah Tuhan yang memulihkan segala sakit dan penyakit, agar kami kembali bisa bertemu di sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, Kak Susan punya tugas nih. Ya, coba adik-adik tuliskan komitmen adik-adik ya, untuk tetap beriman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kertas yang tadi ya, tulis komitmennya 3 aja. Misalkan adik-adik mau melakukan apa sih? Kalau adik-adik takut di dalam gelap, adik-adik mau ngapain? Atau kalau adik-adik mau tidur, adik-adik mau ngapain? Atau kalau adik-adik bangun pagi, adik-adik mau ngapain? Tulis di dalam kertas ya. Kak Susan juga buat kok ya. Jangan lupa tugasnya dikirim ke grup seperti biasa ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.